Maaf sekali lagi Kang, Ya. kalau kabar yang beredar bahwa mobil Yaris itu sempat dibawa oleh Pak Arif ya, anaknya Bang Mulyana ke suatu tempat katanya. Ini makanya kabar ini benar apa tidak. Jadi setelah dibawa ke entah kemana itu oleh Arif, kemudian dibalikan lagi. Ya. Apakah itu kabar benar apa? Kalau menurut cerita begitu ya. Lagi-lagi sebetulnya apalagi ini perkara sudah dipegang sama Polda. Kita berharap segala sesuatu mau itu berkaitan dengan anggota atau tidak itu harusnya diperiksa semua. Betul. Karena kan pada saat kejadian juga ada oknum yang bernamanya Pak Arif yang kita dengar kesininya adalah anak dari Pak Mul kan gitu. Ya semuanya harus diperiksa lah, semua diperiksa. Kalau memang ceritanya seperti itu harus diperiksa. Kenapa harus dibawa? Barang ini barang bukti dari TKP harusnya langsung diantar ke kantor. Kayak Alphard itu juga langsung diantar ke kantor polisi. Tapi Yaris ini sempat di tangan si A, si B ya, ini yang mesti ditelusuri. Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mudah-mudahan di luar sana dalam keadaan baik-baik saja, selalu disehatkan juga, baik itu badan dan rezekinya dicukupkan, insya Allah berkah selalu buat teman-teman di sana. Baik teman-teman, kalau video tersebut menjelaskan terkait dengan Yaris, mari kita percayakan, dan bukan hanya mempercayakan pihak kepolisian bahwa apakah Yaris kemudian akan ditindaklanjuti, diselidiki lebih jauh apa tidak, mari kita serahkan, tetapi juga kita mengawasi apakah memang ada progres terkait Yaris, karena simpang siuran ini memang harus benar-benar dijawab oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar. Baik, selanjutnya teman-teman, saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan yang teman-teman barangkali butuh jawaban itu. Pertanyaan pertama adalah dari netizen ini melalui kolom komentar itu, bahwa di acara kemarin di rumah Walilis, yaitu mendoakan almarhumah Ibu Tuti dan Amel, yaitu genap 2 tahun semenjak eksekusi pembunuhan itu, yaitu tepat pada tanggal 18 Agustus 2021, yang kemudian diperingati kemarin, didoakan kemarin itu pada tanggal 18 Agustus 2023. Nah, pertanyaannya adalah dari teman-teman itu, Kang Yahya katanya, di antara para saksi atau bagian daripada keluarga besar Ibu Tuti itu siapa aja yang hadir gitu ya? Katanya apakah ada yang gak hadir? Pertanyaannya begitu katanya kan, di acara doa bersama, pengajian bersama mendoakan kedua almarhumah di rumah Walilis itu. Baik, saya jawab ya. Ini adalah info, saya kira info ini yang akan saya jawab ini adalah sangat akurat. Jawabannya adalah keluarga besar, sebagian besar itu hadir, termasuk uwa-uwa dari dua uwa, Walilis, Yeti dan lain-lain, itu keluarga Ibu Tuti itu hadir semuanya. Nah, memang ada beberapa saksi yang tidak hadir di acara 2 tahun tersebut, adalah Pak Yosep tidak hadir. Ya, barangkali Ibu Mimin juga apalagi ya tidak hadir ya. Kemudian Kang Yoris juga tidak hadir. Terus istrinya Kang Yoris, Teh Yanti juga enggak hadir. Baik, itu barangkali jawabannya. Terkait apakah misalkan ada kesibukan Kang Yoris atau Teh Yanti itu adalah saya tidak tahu, barangkali mungkin punya kesibukan. Setahu saya memang keduanya tidak menghadiri acara pengajian dalam rangka mendoakan kedua almarhumah tersebut. Juga termasuk Pak Yosep, Ibu Mimin juga tidak hadir dalam acara memperingati dan mendoakan 2 tahun genap itu di rumah Walilis itu. Entah juga ini ada undangan atau tidak, ada kabar atau tidak yang disampaikan kepada Pak Yosep itu. Yang jelas faktanya di dalam acara tersebut memang tidak ada. Mungkin Pak Yosep punya kesibukan yang lain di luar yang lebih urgen barangkali kan, atau ya kesibukan lain lah yang di luar dugaan barangkali ya. Yang jelas Pak Yosep dan istrinya juga memang tidak ada dalam acara peringatan tersebut. Itulah jawaban yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang mesti saya jawab. Pertanyaan yang kedua dari teman-teman adalah,
Kang Yahya, katanya, ini kan ada beberapa kejanggalan di antara para saksi, ya kan? Apakah memang ini adalah benar adanya? Nah, apa kejanggalannya, kata teman-teman itu? Bahwa yang pertama, misalkan, Kang, katanya, ketika adanya pengakuan Pak Ujang ketika dipanggil pagi hari, ya, dimana pagi hari itu kan adalah termasuk daripada waktu yang krusial ya, karena memang mendekati ketika Alphard itu bergerak ya, mobil Alphard itu bergerak ya. Nah, kemudian Pak Ujang itu dipanggil yang dari arah belakang, katanya Pak Ujang itu tidak tahu datangnya, tahu-tahu ada di belakang, yang itu dari TKP itu ya, bahwa begini, Pak Yosep mengatakan Pak Ujang itu masuk ke TKP. Nah, tetapi kemudian Pak Ujang mengatakan atau mengklarifikasi bahwa Pak Ujang itu tidak masuk, hanya mengitari rumah, kemudian ke belakang rumah melihat ada bercakan darah lah, yang kemudian siraman yang baru lah, kira-kira begitu. Nah, dua keterangan yang berbeda antara keterangan Pak Yosep dengan Pak Ujang itu memang harus disinkronisasi. Nah, tugas dan kewajiban yang bakal menggali informasi, mensinkronisasi itu adalah memang yang tepat adalah pihak kepolisian. Kalau misalkan di antara para YouTuber belum mengena ke sana mensinkronisasi, mempertemukan antara Pak Ujang dan Pak Yosep, karena memang bukan hak dan wewenangnya, tapi memang mestinya itu adalah pihak kepolisian mensinkronisasikan, yaitu memanggil antara Pak Ujang dan Pak Yosep itu siapa sih sebenarnya yang benar, itu siapa yang benar di antara keduanya. Karena yang pertama tadi Pak Yosep mengatakan Pak Ujang itu masuk ke TKP, tapi menurut Pak Ujang tidak masuk, kira-kira begitu. Nah, ini juga pertanyaan yang ketiga kemudian diulas kembali oleh netizen, ketika Pak Yosep itu sebenarnya datangnya jam berapa sih, katanya Pak Yosep itu ya, katanya, karena ada yang mengatakan bahwa ada saksi Wawan lah yang menjelaskan secara detail kepada Pak RT dan Pak Ujang, ya kan. Pak Ujang juga nguping, katakan bahasanya, atau mendengarkan bahasanya ketika Wawan itu bercerita bahwa ternyata memang Pak Wawan itu melihat Pak Yosep, katanya kan, di SD Sawo itu, dan itu ternyata melihatnya bukan setelah nganterin Pak RT ke Polsek, karena kan memang Wawan menganterin Pak RT ke Polsek ya. Ternyata kesaksian Wawan itu adalah melihatnya yang diduga mirip Pak Yosep itu adalah sebelum nganterin Pak RT ke Polsek. Berarti kata Pak RT pagi-pagi banget, kira-kira begitu. Ini adalah kesaksian. Lah kemudian sekali lagi kata Pak Indra ya, dalam sebuah channel, salah satu channel, dan barangkali kita semua punya data itu, rekaman itu, video itu, bahwa memang jam 6.30 Pak Yosep datang. Nah, ini juga bahwa kesaksian demi kesaksian yang kemudian tidak sinkron ini sekali lagi harus disinkronisasikan informasinya juga oleh yang berhak dan yang punya wewenang, pihak kepolisian. Mudah saja sih sebenarnya panggil keduanya, kemudian sinkronisasi informasinya, apakah misalkan di antara saksi A itu ada yang berbohong, saksi B itu adalah yang berbohong. Nah, di situ kemudian akan ketahuan ya siapa yang benar. Ketika kemudian ada yang tidak benar, yang berbohong, maka di situ menjadi petunjuk, kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan oleh pihak kepolisian juga lebih diserisi. Selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwa ada hal yang tidak sinkron dari netizen juga, bahwa Kang Yahya, siapa sih sebenarnya yang melaporkan yang pertama kali itu, karena informasi yang beredarkan bahwa pagi itu Pak Yosep menugaskan Pak RT segera melaporkan kasus ini. Pagi itu juga langsung berangkat Pak RT itu ke Polsek Jalan Cagak, tetapi pas nyampe Polsek Jalan Cagak, kata pihak Polseknya adalah sudah ada yang melaporkan, Pak. Nah, kata netizen atau dugaan netizen, kecurigaan netizen itu kan bahwa pagi itu sebenarnya siapa yang melaporkan sih, katanya kan, karena memang yang sebenarnya jam itu kan jam krusial juga, bahwa nanti ketahuan sebenarnya siapa yang melaporkan pagi itu, apakah Pak Yosep terlebih dahulu yang melaporkan atau memang Pak
RT yang melaporkan, karena ketika Pak Yosep itu menugaskan Pak RT melaporkan, maka nantinya ada hal-hal yang tidak sinkron terkait waktunya. Nah, di situ kemudian menjadi petunjuk sekali. Apakah misalkan dari keterangan yang dilontarkan para saksi itu adalah benar adanya, ketika misalkan yang dikatakan Pak RT adalah benar, maka katanya kan sudah ada yang melaporkan tuh pagi itu tuh. Nah, siapa sih yang sebenarnya yang melaporkan itu pagi itu? Nah, pada jam berapa sih yang melaporkan pagi itu ke polsek itu sebelum Pak RT datang ke polsek itu? Nah, di situ menjadi petunjuk juga jam berapa. Nah, di situ akhirnya menjadi petunjuk yang dimana petunjuknya adalah masih beriringan atau berdekatan dengan waktu pergeseran mobil Alphard pagi itu. Nah, begitu barangkali. Lagi-lagi ini semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Kita sebagai netizen hanya bisa memonitoring saja, mengawal kasus Subang ini supaya kasusnya tidak tenggelam, tidak dipetik kemaskan, tidak berhenti di tempat, agar harapan kita semuanya terbongkar habis sampai ke akar-akarnya. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.